Para hadirin dan hadirin dan juga kadrun, selamat datang. Kamis gue malamnya ada acara, diundang sama Cinema 21. Coba tebak disuruh film apa? Petunjuk, alat tukang. Nah, Palu arit bang, tukang mana yang pakai arit? Ada sih, banyak sih. Gue pengen ngomong tentang tema pembulian. Karena kayaknya akhir-akhir ini pembulian banyak sekali kasusnya ya. Pembuliannya nggak cuma murid sama murid gitu kan. Murid sama guru, bukan guru sama murid loh, beda. Murid sama guru. Guru dibacok bro. Ya, gila kan. Gara-gara dapat nilai jelek muridnya edan. Malah gue pengen bilang sebenarnya kalau kasus pembulian itu sudah ada sejak lama. Dari zaman kita langganan koran Sindo atau koran Kompas ya. Ih gila. Wih. Koran lampu merah lah bang. Itu korannya agak sedikit berbeda ya. Rakyat Merdeka biasanya di halaman 9 atau halaman 8 tuh. Mau yang enak-enak telepon di bawah ini. Wah. Bener-bener merdeka tuh rakyat. Jangan salah, telepon jorok dulu di koran pun ada bray. Jadi jangan dikira koran itu hanya memberitakan sesuatu kejadian atau mungkin tentang politik saja. Kamu dulu langganan koran nggak? Lampu merah. The fuck? Koran dulu sebelum ada sosmed. Kamu nggak tahu lampu merah? Koran lampu merah bukan isi yang enggak Coba ya? cari. Aku tahu. Iya. Makanya. Yang isinya kriminal, lucu-lucu lagi headline sih. Iya memang makanya koran yang enggak kan? Iya. Iya lagi. Enggak, kita di sini lagi ngomongin soal itu koran. Itu koran kan? Iya bener sih. Iya. Ya memang ya bini saya bacaannya agak beda. Loh. Cari tapi makanya dulu di setiap pagi tuh sebagai pengganti alarm tuh adalah anak-anak naik itu. Anak-anak naik sepeda, cari duit tuh begitu. Anak-anak zaman dulu itu actually kalau mau cari duit ya itu jadi tukang koran. Kalau zaman sekarang apa ya? Banyak juga sih kayak yang Banyak jualan juga cireng, mungkin ya. yang keliling-keliling. Mungkin banyak juga. Jual diri. Coba kamu lihat baik-baik deh. Nggak guys, lu tatap muka ini sekitar Sumpah. 5 detik dijamin lu kehipnotis guys. Sumpah. Ada yang mau? Dijual nih, 1 juta aja. Masya Allah. Ini bukan Marsha the Bear. Ini Masya Allah ya Robby. Ya. Biar nyebut kalau dia. Males kalau gua bang. Kemarin tapi ada yang nanya loh actually. Ada yang nanya loh actually pada pengen dijual beli. nggak yang Masya-nya? Iya. Nih ada nih. Nanti kita jual di Tokped. Ada, kita jual di Tokped nanti kalau mau. Udah lama disimpan. Tukang koran keliling pakai sepeda dilempar-lempar bang. Iya bener, dilempar-lempar Iya, gini dilempar-lempar. korannya. Iya. Dan dulu sering tukang koran yang gue bilang ini judulnya tuh temanya pembulian. Jadi aku mau bahas dan cerita tentang pembulian. Sejak zaman di koran, kalau teman-teman tahu, di koran tuh dulu juga sama. Di SMA ini berita pembulian, seorang anak ada yang di itu, seorang siswi ada yang dicabuli apa dan sebagainya. Dulu sempat rame tuh gue baca di koran Sindo, gue lupa SMA mana gitu. Siswi dicabuli sama OB sendiri, OB sekolah. Aduh. Waktu itu gue inget banget soalnya emak gue kayak, takut. Ya lama kan gue cowok mak. Oh iya. Gue bilang, Iya juga ya. Iya takutnya kan OB-nya ada yang homo, ada yang sakit. So homo OB juga kayaknya gak mau sama gue sih mak. Gue bilang, ya alhamdulillah sih ya. Pokoknya banyak lah namanya pembulian dan kekerasan lah gitu ya. Sejak zaman di korannya, cuman gini, kalau diberitain di koran dulu tuh semua tuh paling takut di kalau misalnya ditulis di koran tuh paling takut. Zaman sekarang ibaratnya dulu kan medsosnya di koran. Yo, dulu ya media di koran. Kalau sekarang kan iya. Makanya sekolah pun nggak ada tuh istilahnya namanya ngomong baik-baik soal si murid walaupun ujungnya terakhirnya pahit. Misalnya contoh kayak pembulian yang kemarin akhir-akhir ini, teman-teman tahu nggak yang kata dia dibully yang sosok ngebully pakai topi, nonjokin satu anak, nginjek-injek pas ditangkap pakai peci, aku ya gitu kan. Terus kepala sekolahnya pakai ngomong gini, iya nih padahal nih anak nih hebat loh prestasinya, iya ibu gurunya tuh ya. Iya, walaupun sebenarnya banyak yang beredar di sosial media dipotong katanya diedit. Aslinya walaupun si kepala sekolahnya pakai terakhir ngomong sayang sekali ya anak ini bla 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 gitu. Sebenarnya ngomongnya baik si kepala sekolahnya. Cuman kenapa mesti ngomong begitu? Apalagi di sosmed, blunder banget menurut saya pribadi ya. Kalau zaman dulu lo ketahuan ada anak pembuli, nggak ada istilah ini anak baik, nggak ada. Langsung dulu tuh kepala sekolah cuma bilang oke, saya DO. Iya. Karena sekolah ini tidak mentoleransi yang namanya pembulian dan kekerasan. Karena kan yang namanya sekolah juga nggak mau nama baiknya jelek. Betul. Lo iya dong. Kalau sekarang malah ditutup-tutupi supaya nama sekolahnya nggak jelek kan agak aneh ya. Nah itu justru agak ngaco. Makanya justru ya sekarang gini aja guys. Lu pada nih penonton gue kan udah pada lebih tua dari kita nih ya, dari kami nih. Lu pada udah pada punya anak. Terus tiba-tiba ada sekolah. Terus sekolah tiba-tiba training gara-gara pembulian. Kepala sekolahnya ngomong, iya ya sayang banget ya, gini. Ya kan pasti lu jadi, aduh anjing, kok
gini nih, nggak jadi deh anak gue sekolahin di situ, kan gitu Pak. Pembuli, kecuali kalau ada satu sekolah lagi yang bilang pokoknya kami anti pembulian, walaupun tuh sekolah udah terbukti gitu kan ada pembulian banyak, tapi sekolahnya bilang muridnya CDO. Oke, nggak apa-apa deh masuk ke situ, kan jadi lebih tenang gitu loh, orang-orang tua murid ini jadi lebih dan tenang. Dan ternyata itu kasusnya setelah itu kejadian lagi. Ada yang Kejadian dibully lagi di sekolah yang sama. Di sekolah yang sama guys. Jadi wah, ada lagi. Udah ketahuan ya, banget. Emang kepala sekolahnya terlalu baik sih. Dan ada yang bilang kan kepala sekolahnya cewek nih terlalu halus. Wih, siapa bilang? Kepala sekolah SMP gue udah almarhumah sih sayangnya ya. Ada namanya almarhumah Bu Anjar. Itu galaknya, killer, tapi ya dibilang killer sih nggak killer juga, tapi tegas gitu loh. Murid yang telat, lapangan. Ibu-ibu, almarhumah. Jadi tapi sekarang gue akhirnya mengerti gitu loh, kenapa dulu beliau suka kayak begitu. Telat datang jam 7:15, disuruh hormatin max sejam. Ya. Aku juga dulu sama gitu. Pernah? Sering. Bandel. On. Kan telat doang. Iya, gitu. Kalau sering sih, ya gimana ya? Rumah saya jauh, Pak. Iya, alasan yang terbaik sih itu ya. Rumah saya masih mending saya masuk sekolah. Bener. Ya makanya disuruh hormatnya cuma 1 jam. Cuman 1 jam. Iya, tapi pegel loh teman-teman, lu bayangin disuruh hormat bendera, dijemur, kan panas. dikena matahari pagi, vitamin D sih. Dan biasanya paling lebih ketat lagi di hari Senin. Jadi kan udah mulai upacara. Hari Senin jelas. Mulai upacara terus jadi nggak boleh masuk. Kalau hari Senin boleh ikut upacara, tapi setelah upacara kan kelihatan. Lo tadi yang telat ini, sini kumpul, hormatin juga sama sejam. Tapi kalau saya biasanya kan kalau upacara tuh harus pakai atribut kan. Atribut lengkap, dasi, topi. Dasi. Nah, saya suka lupa buat topi. Jadi saya pura-pura sakit lalu ke UKS. Pinter ya. Nggak dicek di UKS. Ya Allah Pak, maaf ya kalau ada guru yang nonton. Kalau aku ada kejadian yang lebih goblok lagi sih. Jadi kan aku kan waktu itu kan dianterin sama papa ya. Waktu ke sekolah, almarhum papa dulu kan pakai mobil tuh guys. Dianterin pakai mobil kan. Udah mau nyampe sekolah nih, sekolahku jadi kayak jalanan menuju ke sekolah gitu kan. Naik mobil. Temen gue naik motor. Dia naik motor, ternyata topinya begini, kan gue nggak lihat ya, gue nggak lihat kan, topinya begini, gue nggak lihat, gue nggak lihat, maksudnya dia terus ngelewatin mobil gue, tuh motor, gue ketawa, dia nggak pakai topi hari Senin, lupa di upacara gitu kan, terus bokap gue ngeliat gue juga nggak pakai topi kan, lu juga katanya, lu bawa nggak? Ada di tas Pak, tenang aja kali, pas gue cek, di anjing, topi gue mana? Topi gue, terus gue kayak malu gitu sama bokap gue kayak bilang, ada Pak. Ada. Dia takut. Terus udah gitu kan bareng dong nyampenya kan, temen gue turun dari motor, gue nyampe juga tuh mobil di belakangnya. Pas dia turun dari motor, begini temen gue, wah anjing, gue yang nggak pakai bangsa. Aku nggak pakai BH sih pas Senin, kata Ki Catering. Oh iya. Berarti Ki Catering ini mengakui hari Selasa sampai Minggu dia pakai BH. Iya juga. Wah, ketahuan nih Ki Catering beli pilanya dari mana nih. Waduh Ki. Kata Cupuk, kalau kerjaan saya iseng teleponin sedot WC yang masang iklan di koran bang. Ya Allah Cupuk. Iya juga, tapi seru ya. Sekarang sedot WC di dimanapun, termasuk di pagar saya tiba-tiba ada yang nempel, bangke. Sedot WC. Iya, jasa sedot WC. Zaman-zaman 2004 2005 tuh banyak bener kayak tawuran ya. Zaman kayak musim gitu. Nah, ya kayak musim ribut gitu dulu SMA 70 tuh, sampai ada istilah dari saudara-saudara gua, "Wah, lu SMA 70 lu ya, kalau sekolah di situ lu mesti bawa golok." Oh, lu yang bener lu. Gua bilang, ngeri bener. Terus udah gitu di Bogor juga sering ada tawuran, dan salah satu yang paling parah adalah satu korbannya ini diseret gitu. Diseret terus kayak gitu, sampai diseret terus ditaruh mayatnya di depan sekolahnya, gila gitu, ngeri banget. Itu ngeri sih. Ngeri banget. Karena sebenarnya gini, bocah-bocah yang tawuran itu teman-teman ya, at least ini pengalaman pribadi ya. Jadi gini, alhamdulillah sekolah saya tidak pernah tawuran. Tidak pernah tawuran ya. Sekolah SMA Cendrawasih 2 tidak pernah tawuran karena jagoan yang di kelasan gue gitu ya, ibaratnya jawara yang di kelasan gue tuh cupu banget. Gitu, cupu banget waktu alumni gue. Cupunya kayak kamu enggak? Jangan salah. Bini gue nih. Jadi, nih kalau mau tahu ya sejarah alumni saya tahun 2010-2011 waktu itu ya, SMA. Pada bacot doang. Dulu nih mohon maaf ya kalau misalnya teman-teman yang sekolahnya di bukan SMA, SMP. 235 tuh SMP apa SMA ya? Dutil singkatannya. Nggak tahu. Di daerah sini. Orang sini. Jadi, SMP kalau nggak salah. SMP. Jadi waktu SMP berarti itu bukan 2011, sorry. Berarti itu 2008. 2008. Jadi tim futsal gue
tim futsal sekolah maksudnya. Isinya kan jawara-jawara tuh, yang belaga paling jagoan, yang so iye, ibaratnya kalau teman-teman main bulinya Rockstar yang PS2 tuh ibaratnya mereka jokes lah gitu kan. Yang dikit-dikit ribut, dikit-dikit berantem, yang ngomongnya, apa lu sini ribut, lu berantem sama gua waktu SMP. Ternyata tim futsal gue berantem sama tim futsalnya 235. Sehingga menyebabkan pertengkaran hebat. Gue nggak tahu apa dan bagaimana sebab dan akibatnya gitu kan. Jadi gue inget banget pas SMP tuh sama kakak kelas, waktu itu gue kelas 2, kakak kelas 3 tuh, laki-laki jangan boleh pulang, nanti kita diserang sama 235. Wih, ngomong gede bener gitu kan. Gue kayak apaan sih tahi, gue mau balik, gue mau nyari selamat gitu kan. Tapi terus lucunya gini, kelasan gue yang jawara-jawara yang si paling olahraga, gue bawa ini nih, bawa gunting yang dibagi 2 tuh, yang tajam nih, tajam. Terus ada yang bawa pentungan apa tuh, pentungan pengki yang dicopot tapi pas jam istirahat tuh terus gue kayak pada pamer senjata, pamer weapon. Gue bilang apaan sih ini tai-tai nih. Didatengin sama 2 motor doang, 235 pada pulang duluan. Pantat kalau gue malah justru paling berani, pada mundur gitu. Gue bilang apaan sih, gue bilang datengin aja tuh 235 kan. Kalau anak-anak dutil kan pakaiannya beda ya, datengin aja. Kalau mereka macem-macem tinggal bilang ke guru. Gue bilang gitu kan. Kalau gue kan dari SMP sudah logistik gitu. Iya kan, maksud gue lah, ya udah terus pada kabur. Teman-teman gue yang jawara-jawara kan udah pada naik motor, udah pada bawa motor kan SMP kan, pada kabur ya, bacot doang gede tai. Terus gue yang dulu waktu SMP dikatain Gema cupu karena pulang nggak mau ikut tempur, nggak mau bela. Mana pas didatengin kabur duluan, culun. Waktu itu gue belum pulang karena nunggu ojek. Mana nih tuh, gue ngeliat tuh, 2 motor, 235, anak-anaknya pada datang, pada boncengan 3 semua. Cuma 6 orang, takut. Kakak kelas yang bilang, jangan pulang lu ya, ntar kita tempur gini. Pulang duluan. Gue yang jaga terakhir ada gara-gara nungguin ojek. Gue bilang, ngapain takut? Akhirnya datengin aja, jangan. Lu kok jangan, datengin aja. Gue bilang, mau ada apa, ada masalah apa, selesaikan baik-baik. Kalau enggak ya sekalian gue panggilin guru. Pas gue mau ngomong gitu, di stop sama temen gue, jangan game. Cupu, kesel gua. Didatengin diem. Tapi mereka yang datang itu nggak ngomong apa-apa. Kagak. Cuman 2 motor kayak ngeliat doang. Mana tuh tim futsal, kayaknya nyariin tim futsal kayaknya. Nyariin tim futsal, mana tuh. Pas gua mau ngedeketin aja mereka kagak nyamperin ke gua kagak. Geblek. Salam loser bang, cupu banget. Gua bilang apaan? Akhirnya pas gua mau datengin, mau ngomong, kenapa Bray, mau cari apa? Maaf nih, mohon maaf, mau cari siapa? Mau apa ya, kalau misalnya mereka macam-macam tinggal bilangin ke guru gue kan pada belum balik. Pada bego. Ada teman-teman gue, makanya kalau yang tawuran kayak gitu tuh beraninya kerubutan doang, sama beraninya bacot gede doang. Didatengin yang pihak lebih hebat, misalnya kayak warga, misalnya kayak murid-murid sekolah, didatengin warga kicep, atau didatengin polisi kicep, pada kabur. Makanya orang-orang tawuran itu cuma gede omongan sama gede gerombolan doang. Pas datengin 2 motor sekolah gue, ya elah cupu amat gue bilang. Tapi untung ya jadi nggak jadi ya. Ya nggak jadi. Ya, bagus. Akhirnya besoknya malah kakak kelas sama jawara-jawara yang tim futsal itu dipanggil sama guru agama. Guru agama gue kan sampai sekarang masih ada sih. Gurunya kan rada killer gitu kan. Siapa mau tempur-tempur apa kalian? Ketahuan tuh. Ya ketahuan. Gue bilang, lagi pada penakut. Gue bilang, dalam hatiku juga percuma pak dimarahin. Murid-murid bapak juga penakut. Gua yang mau nyamperin malah gue di stopin. Waktu gue ingat banget sama temen gue tuh yang so bawa, ini gunting gue dipatahin, ngomongnya gini, Gem, jangan Gem, tahu lu Gem, so iye. Kok gue dibilang so iye anjing? Nah cuman di SMA ngomongin soal pembulian nih ya, masih ngomongin soal pembulian. Gue pernah cerita kalau gue dirampok, termasuk Bang Bimo. Yang gue pernah cerita Bang Bimo. Dirampok sama apa? Siapa? Kakak kelas sendiri. Dipalakin, kolekan. Si Bimo ngasih 15.000 Gede sehari. Banget. Karena dia yang paling ini kan, yang paling soft. Dia waktu zaman itu sih dia yang paling soft. Dikira si Bimo nggak punya temen. Padahal gua, Bang Odi, udah siap mau bantuin dia, cuman ya lu ngapain ngasih kan dulu Bimo anak futsal kalau nggak salah. Dipalak ya bang ya, iya. Nah cuman kenapa gue bencinya waktu masa SMA, kenapa gue nggak ngelawan dan akhirnya butuh bantuan kakak kelas 3, karena kebetulan deket, karena gue main Dota bareng sama mereka gitu ya. Karena kelasan gue udah kayak partai kan, gue pernah cerita di mana ya, kelasan
Belum pernah cerita ya gue ya, karena kelasan gue tuh jadi kelasan gue ada yang join ke mereka gitu loh. Jadi kelasan gue tuh laki-laki dibagi jadi 2. Jadi circle-nya gue, Bang Odi sama adalah teman-teman ini yang anti palak gitu loh. Sementara banyak juga yang ngebelain si pemalak-pemalak dari kelas 2. Hah? Dibelain maksudnya? Kenapa? Ya segeng. Oh. Segeng sama mereka ibaratnya gitu loh, biar gak kena palak. Tapi cepunya naujubillah. Gue bilang, iya, maka akhirnya kita pakai sistem gerilya aja, akhirnya gue atur, gimana nih, ini terus si Odi tuh gue inget banget, si Odi yang pertama kali dulu ngomong gini ke gue, Game, si Bimo, iya kenapa, kan dulu kan soalnya yang duduk sama Bimo tuh si Odi kan, si Bimo tuh dipalak, Game, berapa ya, kita semua juga dipalak kan sering ngasih 2.000 sehari, kadang 1.000, kadang gope, ngancemnya bintangnya dibunuh, tapi kalau udah diaduin ke guru, kicep padahal. Terus pertama kali nyadarin gue juga si Bang Tara tuh, lu goblok juga lu mau diituin, kata si Bang Tara, lu dipalak gituin nurut. Kamu berapa kali kamu kasih maksudnya? Wah pinter, kalau gue ngasih mah gope aja sisaan. Tapi nggak pinter juga sih. Tetap aja tapi gope sehari. Paling kecil dong berarti. Maksudnya dicegat, soalnya kalau misalnya nggak itu kan dicegat, sini ditarik ke kantin. Jadi kantin gue tuh yang tempatnya kosong gitu. Lo gimana lo, tengil bener lo begini. Wah, dimarah-marahin gitu ya. Iya. Dan akhirnya terus gue bilang, wah ini nggak bisa nih, masalahnya kelasan gue kagak ada mau ngelawan, goblok kan. Padahal laki-laki kelasan gue sebagai kelas 10 waktu itu lebih banyak daripada yang kelas 11 IPS. Jadi yang malak tuh kelas 11 IPS doang. Akhirnya gue bilang kan, kan gue waktu itu kenal ada orang namanya Rivo, Gilang, sama Kristo. Itu 3-3 anak Dota. Sering kalau misalnya ke warnet tuh dulu, Gema, Dota yuk, ayo warnet gitu kan, teman-teman cabut lah. Gue cerita ya, Bray, lo tau gak sih, jadi yang kenapa juga ditakutin yang kelas 11 IPS ini karena veter. Oh, nggak pernah lulus, nggak lulus. Karena veter, jadi dia harusnya alumninya si kakak kelas gue yang kelas 3. Akhirnya gue cerita, gara-gara kan gue ceritain sama Odi kan, Game, ini, oh yaudah gue ceritain, ini temen gue dipalak 15.000 sehari. Goblok, siapa yang malak lu? Tolol, besok kakak kelas IPS langsung nggak main tangan, nggak main mulut, main kaki anjing. 11 IPS didobrak sama kakak kelas yang kelas 3. Mana yang malak-malakin adik kelas gua? Besok lu ya, gua gantung lu di bendera. Kakak kelasnya kebetulan yang deket main Dota sama gua, killer punya. Sama tukang cabut, tukang ini yang betato, tapi nggak pernah berani sama guru, sama nggak pernah malak-malakin adik kelas ya. Tendang kelasnya. Langsung kicep. Nah akhirnya terus pada kebangun. Yang join geng yang kelas 11 IPS tuh, yang pengkhianat nih kelas 1, baru pada sadar, iya ternyata bisa dilawan, bodoh. Kalau Bang Tara malah pembuli dideketin, dijadiin temen, diajak sholat. Kalau kamu di sekolah pernah dibully? Apa kamu yang ngebully? Aku mah orangnya biasa-biasa aja. Pernah sih dibully sebenarnya. Kamu dibully nggak nyadar gitu kali. Jadi bully ya? Oh gitu. Tapi saya pernah dibully Pak, karena emang kesalahan saya sendiri. Itu bukan dibully nggak sih? Kalau kayak gitu itu namanya dinasehatin. Oke, kenapa? Coba cerita. Jadi kan dulu kan ada pemilihan OSIS kan. Ya, biasanya kalau pemilihan OSIS itu ada apa namanya kayak promosi. Promosi. Aku kan ikutan OSIS tuh. Terus ada jadi ketua OSIS ya? Enggak, ya seru aja berorganisasi, nggak harus jadi ketuanya gitu kan. Aku soalnya dulu dipilih calon. Terus kamu nggak mau? Terus udah gitu ada kandidatnya termasuk aku lulus tuh kan, beberapa orang. Baru saja mengirimkan dukungan 50.000. Bang, gua pas SMP sibuli kakel terus malah gua cekek. Gile. Minta ampun gua kakak. Jadi lu dibully kakak kelas lu cekek. Jadi balas balik gitu ya. Nah udah tuh akhirnya kan promosiin tuh. Nah dipromosiin itu ada jangka waktunya biar nanti dia kembali. Terus udah gitu kan akhirnya semua orang bikin dong kandidat yang mau jadi ketua OSIS itu bikin promosi. Ditulis visi misi, terus nanti ditempel di mading gitu kan. Iya bener, sama. Ya kayak gitu kan. Terus karena aku tipe yang aku kan nggak ngeh gitu ya, kayak maksudnya harus nulis apa ya, visi misi gue apa ya, gue juga bingung gitu kan mau nulis, nggak tahu maksudnya aku nggak mikir tuh kayak harus formal gitu. Jadi gue malu banget sumpah ini sih. Terus aku masih SMP tuh, Andrea waktu itu baru kenal. Udah gitu jadi gue liat mading kan, pada bagus-bagus ya, visi misinya bagus, terus fotonya tuh yang formal gitu, yang kayak foto KTP gitu foto kan. pejabat, terus? Nah gue
ngeprint beda sendiri, muka selfie semuka, muka selfie semuka gitu, beneran selfie dengan HP yang zaman dulu ala kadarnya. Itu gede banget, seampat lagi. Jadi kan A4 bagi 2 kan, Han? Ini partainya nih. Ini partainya terlalu ini nih. A4 nih kebagi 2 kan. Partainya pengen banget jadi ketua OSIS. Gue malu banget sumpah. Tapi ini baru gue ceritain di publik ya. Terus atasnya tuh foto gue setengah A4, di bawahnya lagi, "Hai teman-temanku, dukung aku ya jadi ketua OSIS." Gak ada visi misinya. Terus kan di mading terus dicoret-coret tuh. Ya gue sih biasa aja sih, pede-pede aja gitu. Ada yang coret-coret, terus tapi ada yang belain, "Ih lucu ya, imut," kayak gitu. Ada juga kakak kelas yang kayak begitu. Gitu. Ada juga yang kayak, "Ih apa sih, nggak jelas banget nih cewek." Kalau yang kakak kelas yang cewek yang kayak gitu kan, kayak, "Apaan sih lu so imut," kayak gitu. Tapi kakak kelas yang cowok yang mata keranjang gitu biasa, "Ih lucu banget, imut," kayak gitu, ditulisin. Terus ada yang kan jadi nggak cuma satu mading, jadi ada beberapa. Udah gitu terus nanti ada yang dikumisin. Ini aku cabutin tuh pulang sekolah. Gue cabutin, nanti tempel lagi yang baru, besokannya digambar lagi. Aduh. Tapi gue pede banget kan, sumpah gue pede banget saat itu, kayak aku kan mau jadi pemimpin. Kalau akan kumajukan sekolah ini. Terus tapi fotonya seampat sendirian anjir. Tapi untungnya teman-teman aku support banget sama aku. Ih udah ya, pada jahat banget sih gitu ya. Mungkin di belakang dia ngomongin aku kali ya, cuma gue nya nggak nyadar gitu. Jadi setelah itu aku terkenal satu sekolah gara-gara itu yang madingnya yang di yang calon ketua OSIS, tapi itu sih bukan dibully ya. Gitu. Jadi itu iya emang polos aja. Iya kayak gitu intinya. Tapi berarti gue ada yang beda sendirian ya. Jadi kan kandidatnya itu ada 3. Jadi kan kalau teman-teman ya, kalau di sekolah gue mungkin agak beda ya peraturannya. Jadi kalau di gue itu kalau mau jadi ketua OSIS cuman boleh kelas 10 sama kelas 11. Jadi kelas 3 tuh nggak boleh karena mereka harus belajar, prepare untuk ujian kenaikan ujian kelulusan, ujian kelulusan atau ujian nasional. Jadi waktu itu di sekolah gue peraturannya agak ketat begitu. Jadi cuma boleh kelas 1 dan kelas 2, baik SMP maupun SMA gitu kan kalau untuk menjadi ketua OSIS. Kelas 2, jadi kan semuanya ada tuh kandidat-kandidatnya kan. Ini. Aduh satu lagi nih, kita butuh 3 kandidat ketua OSIS. Gue bilang apaan sih ketua OSISnya? Masalah ketua OSIS tuh kalau di sekolahan gue guys, beneran kayak politik anjing, kayak partai ngumpul di mading tuh. Gak tau kalau kamu ya, tapi kalau aku tuh mading tuh dikumpulin bener-bener sama rakyat-rakyat gitu ya. Siswa-siswi tuh ngeliatin banget, siapa sih ketua OSISnya? Ini antar sekolah nggak maju. Pilih udah gitu saling menjatuhkan lagi. Jangan yang cewek, pilih yang cowok biar futsal jalan. Semua kayak gitu. Gue bilang apa sih, serius banget lo anjing. Ujung-ujungnya juga yang ngurus juga kan kepala sekolah. Kalau soal kayak futsal atau apa atau kagak gitu kan. Ketua OSIS kalau gue beranggapan tuh kayak dulu, ketua OSIS tuh kayak babu pak, ibaratnya kayak babu partai nggak sih? Partainya adalah guru-guru ibaratnya gitu kan, guru dan kepsek. Gue tuh ngebayangin gitu kan, soalnya ngebayangin kan kalau di sekolah tuh lu tuh ketua OSIS bukannya berarti presiden gitu loh. Lu tuh ketua OSIS kayak cuman lu cuman bakalan disuruh-suruh sama guru dan kepala sekolah. Kalau gue kan dulu kayak gitu ya, karena kan gue dulu agak bandel juga. Males gitu ya. Kayak ngapain, mendingan lu belajar anjing buat bagusin nilai lu gitu kan. Gue tuh males banget kayak begitu gitu kan. Kan beda ya, kalau di presiden kan nggak mungkin presiden sama partai, bukannya partai mengontrol presiden, nggak mungkin kan, ya kan? Jadi maksud gua kan gitu. Jadi maksud gua enggak makanya gua tuh pas gua disuruh pas gua ngeliat ini ketua OSIS gitu kan, kayak rame-rame banget, kayak debatnya tuh kayak seolah-olah sekolah besok digusur anjir. Sumpah nyari kandidat ketiga nih. Kita butuh nyari kandidat ketiga. Kandidatnya siapa ya? Kandidatnya siapa nih game gitu kan? Kandidatnya siapa ya ketiga ya? Wah, sementara yang kelas 1 yang cowok-cowok pada mundur, yang kelas 3 nggak mungkin. Harus kelas 2 nih. Kelas 2 siapa ya? Siapa ya? Gua lagi begini kan depan mading. Siapa ya? Terus gua kayak duduk sendiri kayak berdiri sendiri kepisah gitu. Nah, game aja. Anjing. Ayo game, cari wakilnya. Wakilnya siapa wakilnya? Waduh, siapa ya? Wakilnya gue cari. Oh, kamu kayak gitu ya? Kandidat. Jadi harus ada ketua sama wakil tuh barengan gitu. Harus barengan. Kalau aku mah enggak, jadi ada 5 orang nih, nanti dipilih misalnya ketua OSISnya siapa, nanti wakilnya siapa. Kalau aku beneran kayak presiden, jadi wakil harus jelas gitu. Lucu juga ya. Oh gitu, iya kayak mau bikin iklan. Akhirnya lu tau gak gue pilih siapa? Gue pilih teman gue tukang tidur. Tapi dia waktu itu kan gue sama dia juga udah main Dota sejak SMP kan. Waktu itu anak Nusa Reborn lah ya, teman-teman udah tau lah Nusa Reborn tuh apa ya. Gila, lama banget.
Gue sama temen gue satu yang kerjanya tidur di kelas, yang bagian Dota sampai malam di Nusa Reborn gitu kan. Gue langsung, Bray, gue ditunjuk jadi ketua OSIS nih Bray, calon sih. Ntar ada voting gitu Bray. Lu mau nggak jadi wakil gue? Loh, wakil gue mau kan? Bentar dulu. Gue minta foto lu ya Bray. Beb, bentar dulu, ini kok kayak aku tuh pernah dengar ceritanya di mana gitu. Yang satu ketuanya, yang satu wakilnya. Ini trendingnya sampai ke Bogor, masa cerita gue? Suka tidur gitu. Kayak di mana gitu. Oh iya. Iya bener juga ya. Iya kan. Resek, wah anjing. Iya, wah gila, berarti gue tuh meramal masa depan. AFK, gitu. Berarti gue meramal. Walaupun kalau bedanya kisah aku sih aku nggak kepilih. Karena kalau gue kampanye di Mading. Ini kayak ramalan gak sih? Iya, kalau kan jadi kan disuruh kampanye seminggu, pokoknya campaign silakan di Mading. Kalian manfaatkan Mading sama pintu kelas. Semua yang cewek-cewek sama pada foto berdakan sampai ini di print, terus pilih saya ketua OSIS. Saya juga bisa kok untuk memajukan futsal dan tim olahraga lainnya bla bla bla. Yang cewek gitu visi dan misinya. Terus udah gitu masalahnya teman-teman gue yang yang cowok juga sama. Jangan mau pilih yang lain. Harus yang mengerti dari segi bidang olahraga. Yang cowok yang melaksanakan. Widih, gue bilang gile. Gue yang calon ketiga, visi dan misinya apaan? Simple aja, nggak usah pilih gue. Lu mau futsal jalan kan? Gue aja ngerti futsalnya kagak, nggak usah pilih gue. Emang boleh nulis gitu? Ya boleh, kampanye suka-suka. Ya boleh. Kan ntar yang milih kan rakyat juga. Iya sih, Pak. Aku aja boleh waktu sama guru ya. Salah itu. Akhirnya optimisnya luar biasa, optimis mundur. Iya. Ngapain gue jadi oposisi, koalisi bos. Maksud gue bedanya sih zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Karena apa yang nyebabin? Karena kalau menurut gue ya, mungkin zaman sekarang guru nggak berani kali ya hukum muridnya, ya nggak sih? Kalau dilihat dari berita sih ya kalah sama murid. Gitu loh. Kayaknya guru zaman sekarang tuh udah nggak bisa, bukan nggak berani sih ya. Karena gue ngerti juga perasaan sebagai seorang guru gitu ya. Sekalinya ntar guru ngejewer dituntut sama orang tua. Bener. Guru nampar pakai penggaris 1 meter dituntut sama orang tuanya. Makanya gue kasihan sebenarnya sama guru zaman sekarang. Kan ada kasus yang kamu tahu nggak, yang guru itu marahin muridnya, salah satu muridnya, ya karena emang salah. Lalu tuh murid ngelapor ke orang tuanya. Akhirnya orang tuanya datang ke sekolah terus nusuk mata. Oh, diketapel. Bukan nusuk, ketapel. Nggak, diketapel bro. Diketapel. Bro, diketapel. Lu tau gak sih ketapel berarti kan dari deket gepak. Iya. Akhirnya buta, jadi tuh guru Allah, gila kan? Kasihan banget. Yang satu matanya diketapel bro, matanya jadi yang satu emang matanya udah kurang berfungsi dengan baik, yang satunya jadi buta, jadi dua-duanya dia udah nggak bakal bisa ngajar lagi. Gila kan? Karena kejadian itu. Iya. Terus yang kemarin murid nilai jelek, guru dibacok. Tapi gue masih sebel banget ya sama komen-komen netizen sampah yang menurut gue yang komennya gini, ih kita tuh nggak boleh nyalahin muridnya, tahu muridnya kan siapa tahu mungkin dia stres, orang tuanya pembuli, mungkin dianya hidup tekanan, makanya setan. Yang tadi aja itu gurunya marahin kenapa kalau nggak salah karena muridnya ngerokok. Iya makanya denger ya, pas lagi di makanya netizen sampah yang sosokan ngebela murid kayak gitu, nggak lu sampah dan goblok. Mohon maaf, namanya udah melakukan kekerasan, gurunya dibacok. Pantat ya, gurunya dibacok, gurunya diketapel. Nggak ada tuh istilah, tapi jangan begitu, dianya mungkin dibully di rumah, nggak ada, lu udah salah. Orang dibacok, orang diketapel sampai buta, lu udah salah pantat. Sama kayak orang tadi gue debatin di Instagram yang gue post di story. Kalau yang ketapel tuh nggak ada intinya, goblok gitu loh. Orang goblok. Emang kalau diajak debat susah, cuman bisa dihukum memang. Makanya menurut gue emang sistem hukum ini harus diperbaiki memang. Harus diperbaiki tuh, hukum itu nggak boleh pandang bulu. Biarin deh, kadang kan orang miskin kan kadang teriaknya, hukuman mah buat yang kaya doang, yang miskin kagak. Hukum harus dikerasin ke semua. Iya, restoratif justice apalah itu, bawa-bawa HAM, bawa-bawa bawa-bawa hukum ya. Memang ada sih yang namanya hukum di bawah umur, memang ada gitu ya, memang ada seperti itu. Tapi maksud gue tuh kesel banget gitu baca kayak apa sih ini bocah-bocah pembela yang gak jelas nih. Ya, sama kayak gue kemarin yang gue hampir kecelakaan karena orang ODGJ. Bang, jangan meremehkan mental illness. Pantat bukan itu yang gue ngomongin, pantat. Gak ada hubungannya pantat. Sama kayak kemarin gue kan protes tentang TikTok Shop.
Padahal gue nggak protes tentang TikTok Shopnya. Di status Instagram itu jelas gue tuh lebih kesatir ke orang-orang yang protes soal TikTok Shop ditutup karena kalah saing sama artis. Alasannya itu kan, kalau kita kan udah tahu ya kenapa TikTok Shop ditutup, kita udah tahu dong, gara-gara regulasinya salah, karena nggak bayar pajak lah dan sebagainya. Makanya lagi dibetulin nih sama Pak Jokowi gitu kan. Paham? Tapi yang gue bahas kan sebenarnya gue lebih satir ke orang-orang yang kagak mau maju. Ibarat kayak Opang sama ojol. Gue waktu itu protes banget kan ojek pangkalan bego maju. Kayak gitu-gitu kan. Udah saatnya lu join ke ojek online dan sebagainya. Nah gue protes ke orang-orang kayak gitu. Diputer balikan gitu kan. Karena emang orang on stay on gitu loh. Orang bodoh stay pantat gitu kan. Sama kayak pembuli-pembuli ini. Guru udah dibacok, jadi guru loh, guru. Gara-gara nilai dia jelek. Gara-gara nilai jelek, berarti kan gara-gara apa? Dia nggak belajar si anjing. Terus marahnya ke guru. Marahnya ke guru. Gurunya dibacok. Itu kasihan banget sih. Atau yang tadi, gara-gara ketahuan ngerokok di toilet, ngadu ke orang tua, gurunya diketapel. Orang tuanya lagi yang maju. Orang tuanya lagi. Yang ngetapel orang tuanya. Mungkin bisa jadi juga anaknya udah ngomongnya aneh kali kan, orang tuanya kan. Orang tuanya percaya orang tuanya udah kayak emosi kan. Pletak, diketapel lu. Weh edan, tapi tetap nggak membenarkan juga sikap orang tuanya kayak begitu gitu kan. Edan. Gitu kan, geblek. Itu makanya maksud gua yang kayak begini-begini, makanya namanya hukum ya hukum gitu. Namanya lu, makanya istilah salah lu tuh salah. Makanya di agama Islam kan juga kita diajarkan kan nama Nabi Muhammad. Kalau ampe istri saya atau anak saya mencuri, saya yang potong tangannya. Artinya apa? Maksudnya Nabi ngomong gitu waktu masih hidup. Artinya apa? Nggak ada istilah privilege, nggak ada istilah namanya hukum bisa ditawar-menawar, nggak ada. Ya salah, hukum mencuri tangan potong. Gitu kan. Ya begitu-begitu, hukum itu memang harus jelas. Ya karena kalau nggak jelas ya jadi gini, dimain-mainin. Orang kemarin aja udah pada netizen, udah pada satir banyak tuh. Ya elah, itu yang pembuli, paling ntar perangko minta maaf, menyesal, dilepas. Ya memang faktanya ntar begitu. Rese kan, ngeselin kan. Kayak pemerkosa disuruh kawinin lu bro. Iya. Ya gila. Gitu kan, hukumnya udah nggak jelas. Makanya ntar nih, pokoknya nih capres. Ntar gue nungguin debat capres nih, tiga-tiganya tuh. Pak Anies, Pak Prabowo, sama Pak Ganjar. Siapa capres yang akan mengutarakan soal hukum, itu yang bakal gue pilih. Karena hukum di negara kayaknya udah mulai lucu nih. Gitu kan. Gitu loh. Ya seperti itu maksud gue, kayak ya contoh harus benar-benar ditegakin. Kalau kan ntar mau sampai kapan? Yang merkosa cuman apa dihukumnya? Yang pembuli cuman gitu ya kapan jeraknya? Sementara guru mau ngedidik muridnya kagak bisa. Maksudnya nggak bisa dalam arti nggak maksimal. Coba di zaman gue, guru pentung pakai penggaris 1 meter, kamu tahu nggak? Penggaris 1 meter itu yang dari kayu, ada yang dari kayu sama ada yang besi loh. Dua-duanya aku sudah merasakan dan sakitnya nauzubillah. Ya memang karena nggak ngerjain PR, bletak. Atau sesimpel kalau kita misalnya nggak gunting kuku, gitu kan? Makanya dulu zaman gue, laki-laki yang kakak kelas yang jawara waktu SMA, yang bertato, yang bandel, pada takut sama guru. Tetap takut. Jadi ngerokok di WC, ada guru nggak? Cabut. Tetap respect, ada guru nggak? Dalam arti takut respect gitu loh, nggak berani. Kalau dimarahin sama guru nunduk. Tapi mungkin ada 1-2 yang emang gak respect gitu. Tapi maksudnya kebanyakan masih takut. Ada takutnya, dia rebel tapi aduh gue takut ketahuan gitu. Itu yang SMA tuh, yang pada pemberani. Beda kalau kakak kelas gue yang SMP mah cupu-cupu jawarannya. Ngomong doang, didatengin dutil kicep anjir. Kalau yang SMA nih pada killer semua. Jadi intinya gini sebenarnya gue ngomong guys. Yang namanya kenakalan dari dulu tuh udah ada, pembulian apa dan sebagainya. Tapi dulu penanganannya itu benar. Nah ini kan yang terjadi, kenapa jadi pembulian, kenapa menjadi makin kesini makin kesono gitu kan. Makin kesini makin psikopat, makin gila, makin edan, makin banyak jumlahnya. Karena anak-anak kan itu kan juga main sosial media, mereka ngeliat, ya elah paling materai doang 10.000, minta maaf. Ya kayak begitu-begitu, makanya jadi berani. Pada berani, itu juga yang kameramennya yang si pembuli itu kan goblok juga. Dia rekam, dia upload gitu kan. Ya kan itu goblok juga gitu. Juga gitu. Iya. Yang kayak begitu-begitu gitu kan ya, karena memang penanganannya udah beda. Memang zaman dulu tuh gitu. Zaman dulu ya orang tua begitu anaknya bandel, dia kerjasama sama guru untuk menghukum anak itu, karena kan dia nyekolahin kan. Iya. Buat supaya anaknya jadi bener, yang dari geblek jadi bener. Gua baca kemarin kan yang anak dicolok
pentol bakso, terus habis itu ada anak yang lompat, ada anak yang dibully, ada yang guru dibacok. Gue bilang, ini apa ini? Tingkat stresnya lebih berbeda ya memang dari era saya. Iya, makanya takut kepada hukum-hukum yang kayak begitu. Nah itu makanya maksud gue, ada nggak sih sebenarnya hukum untuk proteksi guru tuh? Lagian juga lu pada orang tua, jangan dimanjain juga dong. Kalau emang anaknya ya gimana ya gitu loh. Walaupun gue juga pernah memang ada guru melakukan kesalahan, ada juga yang kamu pernah cerita. Iya, yang gue nggak ngapa-ngapain, tau gue dijewer sampai bengkak anjir kuping gue. Karena kamu nawarin minum. Kayak karena gue nawarin minum doang, dimarahin tanpa sebab, dijewer tanpa sebab. Akhirnya waktu itu aja yang gue pas dijewer sama guru gue waktu itu gara-gara nawarin minum waktu gue SD, gue akhirnya kapok untuk sosialisasi sama teman-teman gue. Waktu zaman itu ya. Takut salah gitu. Dan kalau teman-teman tahu itu kuping gue itu bengkak sampai seminggu. Akhirnya nyokap gue nanya, kamu tuh diusilin sama temen ya? Akhirnya daripada teman gue jadi korban, akhirnya gue ngaku, enggak mas sebenarnya ini begini. Wah akhirnya nyokap gue jadi super saya anjir. Itu dalam seminggu kuping gue bengkak, gue nggak mau ngomong sama siapa-siapa, sama temen nggak mau ngomong, sama emak gue sendiri juga nggak mau ngomong karena takut ketahuan. Gue malah sembunyi-sembunyi, malah nutupin kesalahan guru gue waktu itu, gitu kan. Trauma lah, sebagaimana anak kecil trauma gitu kan. Gue masih ingat sampai sekarang itu traumanya. Tapi akhirnya begitu gue akhirnya terbuka sama orang tua gue gitu kan, dalam arti ini dijewer sama guru begini sampai nangis gitu kan, namanya bocah SD. Tapi di situ gue merasa lega akhirnya bahwa oh iya ya, dan akhirnya sadar sendiri memang bukan gue yang salah. Karena gue tidak bermaksud jahat. Waktu kecil aja gue akhirnya sampai sadar sendiri gitu loh, dinasihatin sama bokap gue sih actually itu juga. Lu tuh ya waktu gue masih SD gitu kan, gara-gara kejadian yang jewer sampai bengkak. Lu tuh ya jadi manusia, kalau salah lu harus dimarahin, tapi kalau bener lu jangan diem. Dulu sama bokap gue digituin, lu tuh di situasi kayak gini dulu di encourage lah sama bokap gue, lu di situasi kayak gini lu tuh nggak salah. Dulu ngomong bokap gue tuh dari gue kecil ngomongnya dulu gue sama gue gitu kan, lu tuh nggak salah, kalau di situasi kayak gini lu harus ngomong gitu kata bokap gue. Ya gitu lah. Jadi ya memang ini gue makanya encourage ke lu, kalau memang lu nggak bersalah ya udah jangan menyalahkan diri sendiri, jangan pernah takut buat open up ke orang lain. Makanya kalau gue paling demen sebenarnya menunjuk orang tolol gitu kan, nah lihat nih orang tolol nih kayak tadi which is di IG gitu kan. Sebenarnya gue nggak mau ngurusin kayak gitu kan, karena ada yang diam juga, bang lu lagian badut ngapain lu urus. Iya juga bener, tapi maksud gue masalah ini si bangsat fitnah nge-reply ke seluruh yang komen di situ seolah-olah gue ngenyudutin pemerintah. Gue bilang nih buzzer apa kayaknya sih bukan buzzer ya, kayaknya emang orang goblok aja gitu loh, iseng, emang orang tolol aja, emang pengen dikomenin aja. Iya emang pengen orang caper. Akhirnya gue blokir terakhirnya. Gue blokir karena nih orang emang orang goblok, tapi nggak mau ngaku dia goblok. Ya udah gue blokir orang dia yang salah paham. Nah kayak gitu akhirnya gue paparin, nih lo contoh orang goblok gitu kan, dilurusin ya, dalam arti gue ngelurusin bukan buat ngelurusin dia, tapi buat ngelurusin lu. Nah maksudnya dalam arti gue memberitahukan bahwa ini yang benar. Nah itulah yang gue maksud dari dulu juga, dan sesuai dengan tema pembulian ini, yang salah adalah pemain bola. Iya bener juga, maksudnya yang salah ya salah gitu loh, bener ya bener gitu kan. Intinya begitu teman-teman, intinya itu jangan pernah tuh kita ya inilah ya itu enggak salah benar gitu kan. Ya makanya belajar adab tuh memang penting. Iya makanya Ali Silat sama juara tartil Quran, iya makanya tuh kan. Iya. Jago baca Qurannya, berarti kan artinya kan. Nah, tapi adabnya nggak ada. Nah itulah makanya teman-teman disertai ilmu agama dan ilmu adab. Kadang kita suka belajar agama ngaji iye, tapi adab kagak ada, sama aja bohong. Sama kayak ibaratnya lu tuh mengajarkan perempuan pakai hijab. Nih pakai hijab, tapi nggak dijelasin kenapa mesti pakai hijab. Ya karena menutupi aurat. Ini aja gue ngajarin bini gue pelan-pelan banget. Sampai gue mau tuh, jadi gini, gue tuh nggak mau Gita pakai hijab karena gue yang nyuruh. Gue mau dia pakai hijab atas kesadaran diri sendiri. Itu karena ya jangan sampai ntar udah pakai hijab tapi kayak mama yang naik NMAX yang kemarin viral, yang videoin dia pakai NMAX sama geng-geng yang pakai hijab semua. Aku tak salah, aku bagai perawan, nggak pakai helm, ya kan, akhirnya ketangkep. Nah, gitu kan. Atau yang pakai hijab kemarin yang suami mergokin istri, terus si istrinya nangis-nangis, demi Allah nggak masuk, demi Allah ya kan, tapi tetap ada niat ya. Iya itu kocak sih. Udah bawa-bawa Allah pakai hijab mau masukin titit, itu kan Anda tidak masuk karena suaminya ada di situ. Karena ketahuan, gitu kan. Makanya, nah itu akibat pakai hijab doang adabnya nggak ada.
Makanya bener tuh kata si ahli fikih yang bapaknya Mbak Nana itu. Syihab, Quraish Syihab. Kenapa kan sering ditanya tuh, Anda ahli fikih tapi kok anak Anda tidak pakai kerudung, maksudnya si Mbak Nana. Dia jawabnya simpel aja loh. Ya kalau itu soal dosa-dosa dia. Saya sudah mengajarkan, bukannya saya tidak mengajarkan loh. Tapi saya pengen dia memakai hijab atas kesadaran dirinya. Loh itu bener banget. Gue setuju. Karena percuma lo pakai hijab, kelakuan kayak tai. Sama aja, malah lo mencoreng nama hijab lo. Makanya pelajari itu adab memang. Adab tuh disertai dengan agama. Jadi banyak orang bilang kan, ada yang debat pentingan belajar adab, pentingan belajar agama. Salah. Yang benar adalah pelajari dua-duanya secara berbarengan. Ngapain sih nonton apa? Nonton Tekbel sama ibu-ibu bilang, ngapain sih nonton ini nggak jelas? Aku ngerasa nggak asing sama gitu. Nitelop baru saja mengirimkan dukungan. Tadi gue nemu di IG bang, ada anak cowok SMP ngerekam bagian dalam rok cewek, terus di komen karena udah pelecehan, dihujat gara-gara karena katanya terlalu serius, maksudnya. Terus gue komen karena udah pelecehan, terus jadi lu terlalu serius lu gitu. Jadi kan ada video apa namanya? ngintip-ngintipin rok cewek, sedangkan si Tako ini dia mesti bilang lu parah lu ngerekam dalaman cewek, pelecehan goblok, malah dibales serius amat lu jadi orang. Nah itu sama, gue juga benci banget. Jadi gini teman-teman ya, gue udah tahu deh yang namanya preset sosmed untuk membela hal yang salah. Jadi orang serius amat, bercanda dikit napa, terus apa namanya satu lagi, aku tuh belum aja lu ketemu dia tuh orangnya baik banget tau di kehidupan nyata. Itu preset ke Twitter sebenarnya. Yang kedua, bang, bercanda bang gitu. Iya, ya elah bang, bercanda bang gitu kan. Terus yang ketiga kasihan, jangan di itu tahu, lu kan nggak tahu lu keluarganya dia kayak apa. Rata-rata tuh semuanya sebenarnya tiga-tiganya itu adalah alasan pembelaan yang valid. Tapi kalau di sosmed tiga-tiganya dibelain untuk sesuatu yang salah. Contoh kayak tadi ngintip-ngintip rok, ya kan? Atau misalnya ada orang salah arah dimaklumi. Ya itu kan kayak gitu kan goblok. Mobil nih salah arah dimaklumi. Ya elah santai aja kali, salam satu aspal bapakmu bikin aspal. Enak aja. Gitu kan. Yang kayak begitu. Itu rese. Ampun sepuh ya bener. Itu preset juga tuh. Udah dinasehatin atau gini. Udah nasihatin misalnya kayak tadi nih, lu bilang kan, parah lu ngerekam dalamannya rok cewek gitu kan. Nggak boleh, itu pelecehan. Itu pelecehan gitu kan. Lu komen gitu. Ntar terus ada yang jawab, si paling benar. Aduh, gue males banget dah. Si paling serius. Ngedebatinnya tuh kayak astagfirullah. Mulai dari mana nih ya gitu. Bro, itu kan ada hukumnya bro, pelecehan nggak boleh. Si paling hukum. Aduh anjing. Nah, makanya kalau gue sih kalau kayak gitu gue lurusin. Kalau ini edan gitu kan. Iyalah. Tapi kalau gue sih ngelurusin yang fitnah aja. Kalau misalnya dia ngatain gue secara DM, which is ada beberapa sebenarnya akhir-akhir ini gara-gara gue update status soal ada 2 atau 3 orang sebenarnya yang salah paham soal persepsi gue tentang TikTok Shop. Padahal gue nggak ngebahas TikTok Shop-nya, tapi lebih ngebahas tentang UMKM, orang-orang yang tidak mau tidak mau belajar teknologi. Sebenarnya kan gue lebih ke ngeledek mereka. Tapi banyak yang salah paham. Ada sebenarnya orang yang sampai ngina-ngina gue dan sebagainya ada. Tapi nggak gue screenshot karena dia ngatainnya DM. Kalau yang tadi gue screenshot karena si bangsat kan ngefitnah ke publik. Nah udah, jadi harus gue lurusin. Nah, kadang kalau misalnya lu nemu kayak di Twitter atau di Instagram atau sosmed lainnya, kalau ada yang sampai nggak, itu sih cuekin aja kalau sampai nggak ngefitnah. Tapi kalau sampai ngefitnah, lawan. Nah ini jangan kebalik-balik. Kadang orang suka difitnah diem. Ada kayak gitu juga sama. Ya diam aja lah biar Allah yang membalas. Allah pasti ngebalas. Perbuatan baik maupun perbuatan jahat Allah pasti ngebalas. Cuman kan kita juga disuruh melindungi diri kalau itu fitnah. Gue pernah waktu itu kan, teman-teman ingat gak waktu zamannya COVID baru-baru hilang banget. Kantor bola baru saja mengirimkan apa nih? 50.000. Nggak jadi anjing. Nggak, tapi tar dulu, ngomongin judi ya, pantat. Kenapa? Nih, siapapun lu yang punya tempat judi, anjing lu ya. Anjing, gue bilang anjing. Kenapa? Ini lu boleh kata kasarnya nggak usah disensor juga nggak apa-apa. Anjing bangsat pantat. Karena ada tiba-tiba website judi namanya Gema Show Indo. Anjing pantat. Gue dikasih sama kakak ipar gue. Wah, ini Gema Show Indo ada namanya gacor, udah pasti jor. Mana jor? Aduh, nggak ada. Tidak pernah saya tegaskan, tidak pernah menyetujui nama Gema Show Indo menjadi apapun yang berhubungan dengan judi. Tidak pernah. Kalau gacha, ya oke.
Sedih ya, ironis ya. Ujung-ujungnya kalau gak tahu. Oke. Yuk udah jam 12. Yuk kita Fantastic Siapa Time. yang ulang tahun? Kalau gitu kita yuk ke Fantastic Time. Bore. Lu mau nikah apa? Ya pastinya gue udah nikah lah, kalau gue udah hamil kayak gitu pasti gue udah nikah. Masa yang gue hamil di luar nikah, yang ada gue hamil di luar nawar. Oh my god, malu itu sih ya. Jangan sampai ya lu nya. Itu laki nggak tahu lu cowok. Anjing lah. Oh iya dia hamil 3 bulan katanya ya si. Ayo. Gua tuh aduh ya Allah, nggak fasenya tuh pas banget lucu gitu loh. Pak. Lawakannya Adam Sandler and the Gang banget, lu tau gak sih? Aduh ya Allah, siapa yang bikin nih? Ivan Fani. Terus dia ngulang berapa kali ya itu ya, biar sampai pas ketabraknya? Iya, bertabrak berapa kali dia? Anjirin. Bocah Gen Z bener-bener kacau anjir katanya. Jadi adik gua kan dimarahin gara-gara begadang terus, dia ngelawan. Begadang. Oh ya, terus dia ngelawan kan. Akhirnya bokap gue bilang, "Kamu ini kok dibilangin ngelawan terus sih?" Terus lu tau gak adik gue bilang apa? Lah, biarin aja. Ayah tahu nggak Indonesia tuh merdeka gara-gara apa? Gara-gara ngelawan. Oh. Besokannya masih di rumah gak tuh? Kagak, besoknya bapaknya, ya sudah kamu merdeka dari kakak kami ya. Lagunya. Kayak NTR kentut, kental, MMK tuh mama. GBLK itu nggak boleh kakak. AJG asik juga guys, gitu. Asu, aku sayang kamu. BGST bagus tuh. JNCK jangan contoh kakak. Oh itu yang benar. Ini nih yang bikin list ini tuh hidupnya sangat positif sekali ya. Ya ini luar biasa ya, bagus. Sopan ya. Betul, antara nggak pernah dijahatin atau emang hidupnya dijahatin terus. Udah terlalu gila, jadi udahlah ya.